Terima kasih untuk penanya. Yang pertama, dari teman-teman mungkin ada keresahan lain, dipersilahkan. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Monggo, silakan perkenalkan diri dulu ya. Ya, saya Tika Himatul Roshidah, anggota DPM FKIP Unisma tahun 2021. Mungkin pertanyaannya agak lingkupnya lebih besar karena saya dan teman-teman di sini juga sudah tergabung dalam organisasi DPM FKIP yang esensinya tadi adalah menampung aspirasi mahasiswa FKIP. Namun saya ingin bertanya ke lingkup tata negara. Seperti yang banyak diberitakan kan, keputusan-keputusan legislatif itu, Dewan Legislatif itu dituntut untuk sesuai kemauan rakyat. Nah, tapi apakah dari legislatif itu sendiri sebenarnya sudah mempertimbangkan hal tersebut, seolah-olah tahu apa yang baik untuk rakyat, padahal hal itu banyak ditentang. Jadi nanti outputnya keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh DPR dan DPD dan legislatif lainnya itu kebanyakan tidak sesuai gitu, Gus. Jadi bagaimana? Apakah dari DPR atau DPD itu sendiri sebenarnya sudah, oh saya tahu rakyat saya butuh ini, padahal mereka berkata sebaliknya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Pak Moderator. Jadi, ini cerdas sekali nih, yang tanya ini pinter nih. Jadi ini politis ya. Jadi setiap periode, setiap zaman itu ada anak zamannya, ya kan? Setiap periode itu ada kepengurusannya. Nah, manusia yang ada di situ itu kualitasnya tidak akan sama. Kalau kita tarik lagi secara politis mundur ke belakang, ini adalah hasil saringan dari proses pemilihan setiap periode itu. Ya kan? Jadi karena apa? Mungkin ya, saya kan juga enggak, meskipun pengalaman juga nggak terlalu tahu karena saya juga nggak pinter memainkan itu. Money politik. Kalau kita pada saat pencalonan ini maju, ini di 2019 nih infonya kayak gitu. Nggak tahu benar salahnya, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak seneng sih, saya nggak hobi main money politik. Nggak pakai duit nggak jadi. Makanya saya kemarin 2019 nyalon nggak jadi karena saya tetap kekeh nggak mau pakai duit. Prinsip saya akan istiqomah di jalur non money politik. Itu. Jadi dengan saringan-saringan yang dihasilkan itu akan menghasilkan kualitas yang seperti itu. Mungkin ini bisa dipahami ya. Ini saya sampaikan dengan kata-kata yang satir karena kalau terlalu vulgar nanti kacau juga, kita ngomong terlalu kenceng juga nanti kasihan itu, kasihan saya kan begitu, kasihan kalian juga itu. Karena hasil saringannya itu begitu, hasilnya ya begini begitu. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Tika tadi ya. Itu. Jadi setiap zaman itu ada anak zamannya. Dan kalian semua, kita semua sebagai anak bangsa, sebagai anak zaman, berhak untuk membuat dan mengukir sejarah. Baik itu sejarah yang buruk maupun sejarah yang jelek. Pilihan ada di tangan Anda semuanya. Tapi saran saya sih ya, ayo yang baik-baik aja deh, gitu. Biar kita selamat, gitu. Jadi gimana sih sekarang hasil produk peraturan perundang-undangannya kok nggak populis,
kok rakyat selalu nggak cocok dan menolak. Yang memang mereka nggak bisa bikin peraturan. Terus gimana? Mereka jadinya karena sesuatu itu sehingga diloloskan oleh KPU dijadikan, ya karena tidak punya SDM dan kapabilitas yang baik, ya jadinya seperti itu dan tidak berintegritas tentunya. Jadi yang dia perjuangkan bukan aspirasi rakyatnya, bukan benar-benar aspirasi masyarakatnya, tapi motivasi ekonomi untuk kembaliin modal, ya kan, untuk kelompok pendukungnya saja, untuk kepentingan-kepentingan ya saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, kerabatnya yang dekat saja. Padahal kan tidak boleh seorang pemimpin itu punya mindset yang mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Sudah disumpah itu. Dan tanda tangan di atas materai. Tapi kenyataannya ya begitulah, bandel-bandel dikit, begitu. Akhirnya yang jadi korban adalah rakyatnya. Oleh karenanya, sekali lagi kalau boleh saya menyarankan bahwa pilihlah ke depan ini orang yang terbaik menurut Anda. Yang paling baik menurut Anda, yang betul-betul dan benar-benar Anda kenal. Karena bangsa ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi lebih butuh kepada orang yang baik. Karena orang pintar bisa belajar, orang baik itu hasil proses mulai kecil dan pendidikan mulai remaja. Begitu. Mungkin itu bisa dipahami ya, kalimat agak satir ini ya. Sahabat Tika. Terima kasih Gus. Gimana untuk penanya, Saudari Tika? Ada feedback mungkin? Iya, kalau mendengarkan penjelasan dari Gus Alam tadi, kembali lagi ke personalitas dan amanah yang diemban sebenarnya. Dan ketakutan kita atas sumpah dan perjanjian materai itu. Untuk penjelasannya, terima kasih Gus. Udah cukup jelas berarti ya, Saudari Tika? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Dari teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan diutarakan. Jadi saya lihat sebenarnya itu bukan manusia hukum. Nah, jadi apakah setiap manusia setelah itu mengapa pemberlakuan tersangka bisa berbeda bila dibandingkan dengan tersangka lainnya? Nah, di mana letak keadilan dan persamaannya? Terima kasih. Baik. Ini mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa FKIP, tapi mantap. Itu pendapatnya Profesor Sajipto Raharjo. Beliau ahli di bidang sosiologi hukum. Ya, jadi saya nukil tadi pendapat beliau karena menarik sekali bahwa sebenarnya hukum itu dibuat untuk kepentingan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia, untuk menjadi guidance bagi manusia supaya hidup lebih baik dan teratur. Karena hukum sifatnya mengatur, ya kan? Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi bukan manusia yang maunya ngatur, maunya karepe dhewe, maunya menangnya sendiri, maunya benernya sendiri. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, terus kemudian kenyataan bahwa penyidik itu kadang-kadang
perilakunya itu dengan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain itu nggak sama, begitu ya. Nah, jangan-jangan bapaknya polisi nih, Safinatun Najah ini. Ya, memang dalam teori penyidikan, ya, dalam teori penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Polri atau penyidik Polri itu berbeda-beda treatmentnya. Namun demikian yang harus diingat bahwa bukan hanya rocker yang manusia, polisi juga manusia, kan begitu. Jadi dia punya hati, punya jiwa, punya perasaan, dan kadang gregetan, kan begitu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang karena kemanusiaan seorang aparat, mungkin dia capek, atau dia lagi suntuk, atau dia terlalu terbebani oleh tugas, atau bahkan habis diomeli oleh istrinya di rumah, terus nyidik, itu mesti akan berbeda-beda antara tersangka 1, 2, 3, dan 4. Itu. Terus bagaimana caranya menghadapi tipsnya? Wah, ini jadi pengacara aja nanti. Jadi tipsnya supaya ketika penyidikan itu tidak teraniaya atau hak-hak kita itu bisa aman. Satu, caranya bisa didampingi oleh pengacara atau lawyer atau advokat, gitu ya. Kedua, ya kita jaga sikap aja kalau nggak mau pakai lawyer. Kalau kita memang tidak melakukan, ya kita nggak usah emosi. Kan kadang-kadang muangkel ya kita ya. Kamu mencuri ya? Enggak, Pak. Sumpah yang nggak nyuri. Ah, itu mesti gregetan di penyidiknya. Ini contoh ya, contoh ya. Tapi kalau kamu mencuri ya? Ini laporannya berkasmu, kamu katanya mencuri. Ya itu kan katanya, Pak. Saya itu enggak nyuri, Pak. Itu kan beda. Tuh. Tapi ini begini saksinya ini. Nah ya monggo Pak, silakan saja. Tapi enggak boleh Pak, agama saya melarang mencuri. Ini bahasanya itu. Tutur kata kita itu bahasanya harus kita kemas dengan baik dan tenang. Ini tipsnya tak kasih tahu. Karena saya juga sudah lama jadi begitu-begitu itu. Saya ini enggak nyuri Pak. Ya kalau saya mau dihukum karena perbuatan atau perilaku yang tidak saya lakukan, ya nanti Bapak sendiri yang nanggung dosanya, kan begitu aja. Manusia, kadang-kadang polisi juga takut dosa kok. Gitu. Tapi banyak polisi yang nggak takut dosa. Jadi tergantung bagaimana pendekatan dan komunikasi kita. Ketika kita menyampaikan suatu maksud dengan bahasa dan komunikasi yang baik, saya yakin pasti akan diterima dengan baik. Jadi saya punya prinsip, kalau mau dipakai silakan. Apa yang disampaikan oleh hati akan nyampe ke hati. Oke, terima kasih. Terima kasih, Konstantan. Untuk nanya mungkin ada atau cukup. Oh ya, terima kasih penanya juga. Ini udah 3 pertanyaan dari teman-teman peserta. Ini kami beri kesempatan 1 pertanyaan lagi mungkin. Kalau ada, silakan. 1 pertanyaan lagi kami beri kesempatan untuk teman-teman peserta. Ada? Mungkin udah cukup jelas dari pemaparan yang luar biasa, panjang, lebar, dan juga dicantumkan dengan PPT, ditambah dengan wawasan dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya juga yang luar biasa. Mungkin pelatihan legislatif kali ini udah sangat bisa dicerna oleh peserta yang ikut dalam Zoom meeting ini, dan semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat ilmu, bisa juga mempraktekannya di lembaga masing-masing. Juga harapan teman-teman bisa menjadi wakil-wakil baik di tingkat desa sampai tingkat presiden,
Jadilah wakil-wakil yang terbaik. Baik, jadi pepatah penutup saya itu, saya hanya memberikan saran bahwa, saya ulang lagi, bahwa satu, kita sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di musim pandemi ini juga saya sarankan harus, meskipun sudah divaksin, ya tetap indahkan, ya, indahkan, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, cuci tangan pakai sabun, dan seterusnya lah itu. Yang kedua adalah, mari kita tata kembali hati, niat kita, bahwa sampean semuanya ini ke Malang, sampean semuanya ini ke Unisma, itu niatnya adalah mencari ilmu karena Allah semata-mata. Perkara nanti jadi pejabat, jadi menteri, jadi apa, itu bonus dari Allah. Ingat-ingat itu. Yang berikutnya adalah kita sebagai manusia harus senantiasa berpikir untuk kemanfaatan. Karena Nabi bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan terakhir adalah, apa yang disampaikan oleh hati, apa yang keluar dari hati, maka akan diterima oleh hati. Makanya berhati-hatilah menjaga hati, jangan cederai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Gus Anton. Dari saya pribadi selaku moderator, tentunya dari awal materi ini mungkin ada kesalahan kata atau sikap. Saya secara pribadi mohon maaf untuk teman-teman semua. Sebelum saya tutup dan saya alihkan ke MC, saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapat dari diskusi atau pelatihan kali ini. Yang pertama, setiap aturan tentunya harus ada landasan hukum untuk terlaksananya aturan atau supaya berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tercapainya tujuan dari adanya aturan tersebut. Yang kedua, dahulukan keselarasan kesinambungan antara kebutuhan warga atau masyarakat dengan keputusan atau aturan yang dibuat oleh badan legislatif. Kita cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يكفي نعما وكرما يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم افتح قلوبنا كما فتحت العارفين وارزقنا الهام الولاية من قرب يا فتح يا رب يا فتح يا فتح يا عليم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا واجعلنا من المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,